Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita memasuki ke materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita mulai, siapa di sini yang memiliki halaman rumah yang ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, anak-anak suka menyiramnya enggak? Tanaman juga butuh air loh anak-anak, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestariannya. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Apa saja faktornya? Apa itu perkembangan pada tumbuhan? Apa itu pertumbuhan pada tanaman? Yuk kita simak materinya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman itu sendiri, meliputi genetik dari induknya yang membentuk sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lainnya. Yang kedua itu hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tumbuhan, yang meliputi A. Nutrisi berupa pupuk, B. Cahaya matahari, C. Air dan kelembaban, D. Suhu udara, dan E. Kesuburan tanah. Nah, yang mempengaruhi perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, contohnya mangga, jeruk, semangka, dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dengan bantuan manusia dan secara buatan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan 1. Tunas, 2. Tunas daun, 3. Ubi batang, 4. Ubi lapis, 5. Ubi akar, 6. Spora, dan 7. Akar tinggal. Nah, untuk vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, 2. Menyambung, 3. Okulasi atau menempel, 4. Setek batang, dan 5. Merunduk. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia. 1. Tunas tumbuhan baru, anaknya akan tumbuh dengan pohon induknya, contohnya nanas, bambu, pisang, dan lainnya. Nah, yang kedua tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Nah, selanjutnya ubi batang. Ubi batang adalah batang tumbuhan dan perkembangan di dalam tanah.
contohnya adalah kentang. Yang selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, contohnya wortel, singkong, dan lainnya. Nah, yang lainnya umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi, contohnya bawang merah dan bunga bakung. Dan selanjutnya itu ada spora. Contoh spora adalah lumut dan paku-pakuan. Nah, contoh selanjutnya yaitu akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dalam tumbuh menjalar di permukaan tanah, contohnya kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Nah, selanjutnya vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Yang pertama mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka. Yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah, contohnya singkong. Dan yang ketiga adalah menyambung, adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang yang sejenis, contohnya pohon mangga dan rambutan. Nah, selanjutnya adalah vegetatif buatan okulasi atau menempel, adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis, contohnya mangga dan rambutan. Nah, yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi itu sampai tumbuh akar pada bagian tumbuhan, contohnya tanaman stroberi. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sekian ya anak-anak. Nah, sekarang untuk menguatkan materi ini, coba kerjakan halaman 100 sampai halaman 102. Semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.